Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai decision making. Kami dari ODP General Banking BNI, batch 256, kelompok 1. Anggota kami terdiri dari Nabila Nindya Salma, Lutfiana Rahma, Delviara Iqbar, Reinhard Orada Sinamo, dan Wulan Aswin. Berikut ini adalah outline pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Di tengah era disrupsi digital ini, maka kita akan sering mendengar istilah digital vortex. Oke, kita membahas terlebih dahulu tentang apa itu vortex. Vortex itu adalah pusaran angin ataupun air yang sangat cepat sehingga bisa menyerap atau menghisap benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nama lainnya adalah whirlwind atau whirlpool. Atau vortex juga bisa diartikan sebagai perasaan atau situasi yang sangat kuat yang mana kita nggak bisa menghindar. Berasal dari kata itu, maka digital vortex bisa diartikan sebagai sebuah kondisi di tengah era perkembangan digital ini yang mana industri ataupun perusahaan tidak bisa menghindar dari adanya disrupsi yang tercipta. Nah, di sini digambarkan sebuah gambar vortex jika dilihat dari atas, ini dikembangkan oleh Institute of Management Development, di mana menurut IMD, industri yang paling terdampak dari perkembangan digital atau yang paling disrupsi itu adalah industri yang berada di pusat pusaran seperti industri bernomor 1, 2, 3, dan 4 dan 5 ya. Di sini ada industri media dan entertainment di nomor 1 dan di nomor 5 itu misalnya ada industri financial service, misalnya BNI. Nah, kemudian industri yang semakin keluar, ini artinya semakin sedikit terdampak atau dampaknya semakin lambat gitu ya. Yang paling lambat misalnya ada industri di bidang energi. Nah, lalu harus apa nih ya perusahaan atau industri yang ada di dalam industri ini gitu ya. Salah satunya adalah harus berbenah atau bertransformasi. Industri-industri yang ada di pusat pusaran mungkin bisa lebih ekstra bertransformasinya dengan segala upaya dan di dalam segala aspek. Misalnya BNI harus bertransformasi di era digital ini. Sedangkan industri yang ada di luarnya mungkin bisa lebih less effort, tapi tetap harus bertransformasi. Karena mau tidak mau, disrupsi digital ini akan tetap ada. Fakta menarik Amazon. Amazon awalnya adalah sebuah toko buku yang didirikan di USA pada tahun 1995 yang menjual buku secara online. Kemudian Amazon mulai menjual produk-produknya di luar buku hingga ke 150 negara pada tahun 1999. Amazon sendiri mempunyai beberapa produk yang cukup terkenal seperti Amazon Kindle, Amazon Prime, di mana tahun 2019 Amazon Prime sampai mempunyai subscriber sebesar 105 juta pengguna di USA. Berkat dari kesuksesan dari produk-produk Amazon tersebut, Amazon akhirnya memiliki market cap sebesar 1,3 triliun US dollar pada tahun 2021. Menurut Jeff Bezos, pendiri Amazon, yang menjadi rahasia kesuksesan Amazon adalah pentingnya untuk obsesif fokus kepada customer. Amazon sendiri dari awal sampai sekarang bertujuan untuk menjadi perusahaan yang paling fokus terhadap customer. Selanjutnya yaitu VUCA, yang terdiri dari VUCA Challenge and VUCA Prime. Perkembangan teknologi yang terjadi sangat cepat menyebabkan kondisi dunia berubah, sehingga saat ini dikenal dengan istilah era VUCA, yaitu volatility, di mana keadaan dunia berubah sangat cepat dan terjadi dalam skala besar. Uncertainty, keadaan yang tidak pasti. Complexity, tantangan lebih rumit karena multifaktor yang terkait. Dan ambiguity, ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Untuk menghadapi era VUCA,
dikembangkan suatu metode yang dinamakan VUCA Prime, yang terdiri dari vision, yaitu menentukan tujuan dan goal supaya hasil akhir dapat tercapai, understanding, menyatukan paradigma dan persepsi dari setiap anggota, clarity, melakukan komunikasi yang jelas untuk menciptakan kolaborasi, dan agility, cepat dan fleksibel dalam menghadapi keadaan yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu problem solving versus decision making. Problem solving merupakan suatu proses menganalisis informasi dan menemukan solusi efektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Decision making merupakan proses membuat pilihan dari beberapa opsi alternatif sehingga menghasilkan satu keputusan final. Materi kelima yaitu intuitive versus rational decision making. Jika ingin membuat keputusan, pertama kita harus mengetahui dua jenis decision making ini. Yang pertama ada intuitive decision making. Intuitive decision making ini diperlukan ketika keadaan mendesak dan lebih menekankan pada simulasi terlebih dahulu. Contohnya pada saat kebakaran. Jadi pemadam kebakaran langsung bertindak sesuai dengan latihan atau pola yang telah diajarkan. Tidak perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Yang kedua, ada rational decision making. Rational decision making ini menekankan pada analisis terlebih dahulu. Contohnya saja ketika ingin membeli rumah, maka kita harus melakukan analisis seperti berapa harga rumah, di mana lokasi rumah, berapa jumlah kamar, dan lain-lain. Ciri-ciri pada pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, unknown atau ketidaktahuan. Intuitive decision making mempunyai tingkat ketidaktahuan lebih rendah daripada rational decision making. Yang kedua, ada uncertainty atau tingkat ketidakpastian. Intuitive decision making ini mempunyai tingkat ketidakpastian lebih rendah daripada rational decision making. Yang ketiga, ada time pressure, di mana intuitive decision making ini mempunyai time pressure lebih rendah daripada rational decision making. Lalu kita akan lihat hubungan intuitive dan rational decision making ini. Yang pertama, sebelum melakukan intuitive decision making, kita harus membuat analisis terlebih dahulu. Jika sudah membuat analisis terlebih dahulu, maka kita bisa menerapkan pola-pola atau cues atau pattern yang bisa dilakukan. Setelah menerapkan pola, maka kita akan melakukan validasi yang telah dilakukan sebelumnya, lalu dilanjutkan dengan menganalisis kembali. Berikutnya ada agile decision making in digital era. Karena saat ini adalah era VUCA, di mana banyak ketidakpastian, maka pada saat ini kita juga harus siap pada segala macam tantangan. Pada era digital, pengambilan keputusan lebih baik secara agile. Kemudian, ada OODA loops. Loop OODA adalah siklus yang berisi tentang observe, orient, decide, dan act. OODA loop dikembangkan oleh ahli strategi militer dan kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat, yaitu John Boyd. Boyd menerapkan konsep tersebut pada proses operasi tempur. Kemudian yang pertama ada observe. Observe adalah menganalisis masalah yang terjadi. Pada langkah ini yang harus dilakukan adalah yang pertama mengidentifikasi situasi saat ini, kemudian mengumpulkan data dan fakta, kemudian mampu membedakan situasi sebelum dan sesudah terjadinya masalah, dan terbuka dengan segala kemungkinan. Berikutnya, orient. Orient adalah tahapan di mana kita harus memahami situasi setelah melakukan observasi. Orient harus berdasarkan informasi baru yang didapatkan pada tahap observe dan juga pengalaman yang terjadi sebelumnya. Kemudian ada decide. Setelah mengalokasikan masalah melalui tahap orient, selanjutnya kita membuat hipotesis langkah yang akan diambil. Kemudian ada act. Setelah menentukan hipotesis, saatnya kita bertindak dengan mengacu pada hipotesis yang sudah kita tentukan.
Kemudian ada the rational decision making model. Ini termasuk pada pengambilan keputusan rasional, salah satunya dengan analytical hierarchy process atau AHP. Ada 7 langkah pada metode ini. Yang pertama yaitu identify the decision, yaitu kita harus dapat mengidentifikasi keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, gather information. Kita harus mengumpulkan data dan informasi sebagai landasan keputusan yang akan kita ambil. Kemudian yang ketiga, identify alternatives. Kita harus mengidentifikasi alternatif sebanyak mungkin. Keempat, weigh the evidence, yaitu kita harus mempertimbangkan dengan bukti yang ada atau situasi saat ini. Kemudian ada choose among alternative, yaitu kita memilih dari salah satu alternatif yang sudah kita tentukan. Kemudian yang keenam, take action atau melakukan bertindak sesuai yang sudah kita tentukan. Kemudian yang ketujuh, review your decision. Kita harus melihat kembali keputusan yang kita ambil, dan kita pelajari kembali keputusan yang kita ambil, apakah sudah baik atau masih ada yang dapat kita kembangkan kembali. Kemudian ada pengambilan keputusan secara intuitif. Intuitive Naturalistic Decision Making Model. Salah satunya dengan cara Recognition Prime Decision atau disingkat RPD. Pada langkah ini ada 6 step. Yang pertama yaitu situation, yaitu dengan melihat situasi. Yang kedua cues, melihat petunjuk. Yang ketiga yaitu pattern. Yang keempat mental simulation. Yang kelima mental models. Yang keenam action script. Pada di era digital, berikut adalah yang dapat kita tentukan dari digital decision making. Yang pertama ada multi-source of data, yaitu di mana kita dapat mengambil keputusan pada era digital dengan banyak data. Sekarang ini, data sangat mudah kita akses. Bisa menggunakan beberapa search engine yang tersedia. Kemudian, easy access to information, di mana informasi saat ini sudah sangat mudah diakses oleh segala masyarakat. Berikutnya ada collective decision making. Berikutnya ada coordinate decision making. Kemudian decision making tool support. Dan yang terakhir, rapid feedback. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.